Kejatuhan Kerajaan Majapahit sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah wajah sejarah Nusantara. Sebagai kerajaan maritim yang pernah menjadi pusat peradaban dan kekuatan terbesar di Asia Tenggara, keruntuhan Majapahit meninggalkan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya di wilayahnya sendiri, tetapi juga dalam perkembangan politik, sosial, budaya, dan keagamaan di Nusantara. 1. Faktor-faktor kejatuhan Majapahit. Majapahit mengalami kemunduran secara bertahap akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perebutan kekuasaan internal. Salah satu penyebab utama adalah Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Paragat tahun 1405 sampai tahun 1406. Konflik ini terjadi antara Wirabumi dan Wikramawardhana, dua pewaris tahta Majapahit, yang melemahkan stabilitas internal kerajaan. Krisis ekonomi. Majapahit mengandalkan perdagangan maritim sebagai sumber utama kekayaannya. Namun, dengan munculnya Kesultanan Malaka di Selat Malaka, jalur perdagangan mulai bergeser, sehingga melemahkan posisi ekonomi Majapahit. Ekspansi Islam. Penyebaran Islam di Nusantara membawa pengaruh besar terhadap sistem sosial dan politik. Banyak daerah bawahan Majapahit yang beralih ke Islam, mendirikan kerajaan-kerajaan Islam yang independen seperti Demak, Cirebon, dan Gresik. 2. Dampak kejatuhan Majapahit terhadap sejarah Nusantara. Ke-1. Peralihan dari kerajaan Hindu-Buddha ke Kesultanan Islam. Kejatuhan Majapahit menandai berakhirnya dominasi kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Di tempatnya, muncul kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan posisi Majapahit sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi. Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Patah, dianggap sebagai penerus Majapahit dalam bentuk kerajaan Islam. Transisi ini tidak hanya mencerminkan perubahan kepercayaan, tetapi juga perubahan struktur pemerintahan, adat istiadat, dan budaya. Kedua, fragmentasi wilayah Nusantara. Dengan runtuhnya Majapahit, struktur politik yang sebelumnya bersifat sentralistis menjadi lebih terfragmentasi. Wilayah-wilayah bawahan Majapahit yang dulunya tunduk pada kekuasaan pusat mulai berdiri sendiri sebagai kerajaan-kerajaan kecil. Fragmentasi ini menyebabkan persaingan dan konflik di antara kerajaan-kerajaan tersebut, seperti antara Demak, Pajang, dan Mataram. Ketiga, penguatan jalur perdagangan maritim. Keruntuhan Majapahit bersamaan dengan meningkatnya peran perdagangan maritim di Nusantara. Kerajaan-kerajaan pesisir seperti Malaka, Aceh, dan Makassar berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Perubahan ini menandai transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi maritim yang lebih terintegrasi dengan jaringan perdagangan global. Keempat, penyebaran budaya Majapahit. Meskipun kerajaan ini runtuh, budaya Majapahit tetap bertahan dan menjadi fondasi kebudayaan Jawa hingga hari ini. Banyak tradisi, seni, dan sistem pemerintahan yang berasal dari Majapahit diadopsi oleh kerajaan-kerajaan penerusnya. Kakawin, gamelan, wayang kulit, dan arsitektur candi merupakan warisan budaya Majapahit yang terus lestari. Kelima, mitologi kejayaan Majapahit. Majapahit menjadi simbol kejayaan masa lalu yang terus dikenang dalam sejarah Nusantara. Konsep Nusantara sebagai kesatuan wilayah yang luas berasal dari Sumpah Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Ide ini kemudian dihidupkan kembali oleh para nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20 sebagai inspirasi untuk menyatukan wilayah-wilayah Indonesia modern.
3. Peran Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit. Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam menyerap sisa-sisa pengaruh Majapahit, sekaligus membawa Nusantara ke era baru. Para penguasa Demak, seperti Raden Patar dan Trenggana, dikenal sebagai tokoh yang meneruskan visi persatuan Majapahit, tetapi dalam kerangka Islam. Mereka juga berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah-wilayah sekitarnya. 4. Dampak keagamaan, Islamisasi Nusantara. Salah satu dampak besar dari kejatuhan Majapahit adalah percepatan proses Islamisasi di Nusantara. Seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, para ulama dan wali songo memainkan peran sentral dalam menyebarkan ajaran Islam. Dakwah mereka tidak hanya memperkenalkan agama baru, tetapi juga menciptakan akulturasi budaya yang khas, di mana elemen Hindu-Buddha bercampur dengan tradisi Islam. 5. Pengaruh terhadap hubungan internasional. Kejatuhan Majapahit juga membawa perubahan signifikan dalam hubungan Nusantara dengan dunia luar. Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, hubungan perdagangan dan diplomasi dengan Timur Tengah, India, dan Asia Timur semakin intensif. Pengaruh budaya asing seperti arsitektur Islam, seni kaligrafi, dan hukum syariah mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat Nusantara. 6. Warisan Majapahit dalam identitas nasional Indonesia. Hari ini, Majapahit tidak hanya dikenang sebagai kerajaan besar, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Banyak elemen dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, berasal dari ikonografi Majapahit. Selain itu, konsep Nusantara sebagai visi geopolitik dan budaya tetap menjadi fondasi penting dalam pemikiran nasional Indonesia. Kejatuhan Majapahit bukanlah akhir dari sejarah Nusantara, melainkan awal dari babak baru yang lebih dinamis. Peristiwa ini membawa dampak yang luas, mulai dari transformasi politik dan agama hingga perubahan sosial dan budaya. Jejak-jejak Majapahit masih terasa hingga kini, membuktikan bahwa meskipun kerajaan ini telah runtuh, warisannya tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keragaman, sebuah nilai yang relevan di tengah tantangan zaman modern. Semangat kejayaan dan visi besar Majapahit harus terus menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dan mendatang.